Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang integrasi numerik. Di kalkulus ada dua metode penting, yaitu integral dan turunan, yang dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan matematika. Lalu apa itu perintegralan numerik? Biasanya perintegralan numerik itu digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi dari pengintegralan yang tidak dapat kita selesaikan secara analitik. Teman-teman tentu sudah familiar bagaimana cara menghitung integral. Yang A, integral dari K dx, maka hasilnya adalah Kx plus C. Integral dari Xn dx, hasilnya adalah 1 per n plus 1x pangkat n plus 1 plus C. Teman-teman bisa memperdalam lagi perumusan ini di materi kalkulus. Di integrasi numerik, itu ada beberapa pendekatan untuk mencari solusi persoalan. Yang pertama, pendekatan persegi panjang atau dikenal dengan istilah integral Riemann. Integral biasanya digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Ini saya punya daerah, ini ya kurvanya berwarna hijau, misalkan sebuah fungsi fx gitu. Nah, karena ini pendekatannya dengan memakai persegi panjang, maka saya buat 5 persegi panjang gitu ya, yang mengikuti alur dari kurva ini. Ini persegi panjang yang pertama, ini persegi panjang yang kedua, ini persegi panjang yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Kalau kita lihat ini ada daerah yang tidak dihitung. Ini juga ada daerah yang tidak terhitung luasnya. Sementara ini ada daerah yang kelebihan hitungannya ya. Ini juga lebih. Ini juga lebih. Jadi nilai yang didapat tentu saja merupakan nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Nilai aproksimasi. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti teman-teman tahu, berarti kita harus menghitung luas 5 buah persegi panjang ini lalu dijumlah-jumlahkan. Nah, seperti itu. Persegi panjang yang pertama mempunyai panjang ini dan lebarnya ini ya. Begitu juga persegi panjang yang kedua, panjangnya ini, lebarnya ini. Persegi panjang yang ketiga, lebar ini panjangnya. Jika kita lihat lebarnya memiliki nilai yang sama, tetapi panjangnya beda-beda, tergantung dia mengikuti garis kurva tersebut. Jadi, kalau kita ingin menghitung luas di bawah kurva ini, luas persegi panjang yang pertama sampai luas persegi panjang yang kelima. Metode pendekatan persegi panjang Riemann itu ada 3 cara. Ada pendekatan Riemann kiri, ada pendekatan Riemann kanan, dan pendekatan Riemann tengah. Pendekatan Riemann kiri, ini saya punya sebuah fungsi. Fungsinya adalah fx. Untuk mencari luas daerah di bawahnya saya pakai 4 persegi panjang, yang ini nggak kelihatan ya, dengan batas bawah 0, batas atasnya 2, n-nya adalah 4. Maka tugas teman-teman harus menghitung persegi panjang yang pertama ini, luasnya berapa, persegi panjang yang kedua, luasnya berapa, persegi panjang yang ketiga, luasnya berapa, persegi panjang yang keempat, luasnya berapa, dijumlah-jumlahkan. Karena ini pendekatan kiri, maka teman-teman harus memperhatikan panjang yang di sebelah kiri. Ini panjangnya, ini ya, dan yang ini. Jadi teman-teman harus memperhatikan panjang yang di sebelah kiri. Kalau lebarnya semuanya sama. Berapa lebarnya? Kalau kita hitung, H adalah batas bawah kurangi batas atas kurangi batas bawah dibagi N, di mana B-nya 2, N-nya A-nya 0, N-nya 4, maka 0,5. Ini adalah lebarnya 0,5. Teman-teman harus menghitung panjangnya berapa. Lalu kalau Riemann kanan gimana? Kalau tadi Riemann kiri teman-teman menghitung panjang sebelah kiri, untuk Riemann kanan teman-teman menghitung panjang yang di sebelah kanan. Nah, ini untuk
persegi panjang yang pertama, lalu gunakan panjang ini untuk persegi panjang yang kedua, gunakan panjang ini untuk persegi panjang yang ketiga, dan begitu juga untuk yang persegi panjang keempat. Terus kalau di nilai tengah, nah teman-teman panjangnya dijumlahkan dibagi 2. Panjang di sini ditambah panjang yang ini berapa dibagi 2. Lebarnya tetap ya. Panjang yang ini ditambah panjang yang kanan dibagi 2. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berapa? Ini tengah-tengahnya berapa? Lalu dijumlah-jumlahkan. Jadi gimana cara mencari metode integral Riemann? Algoritmanya kita definisikan dulu fungsinya berapa, kita tentukan batas bawah dan batas atas integral, kita tentukan jumlah pembaginya, kita hitung nilai H-nya atau selisihnya atau lebarnya dengan cara batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah pembagi, lalu kita menghitung luas daerah. Contoh, saya punya kurva, punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Batasnya dari 0 sampai 2. Teman-teman sudah belajar menghitung luas daerah dengan integral, berarti tinggal batas bawah sampai batas atas dari sebuah fungsi. Lalu 0 sampai 2 fungsinya x kuadrat plus 2 dx. Integralkan x kuadrat, hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah 2x. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Ganti x dengan 2 dikurangi ganti x dengan batas bawah. Hasilnya 8/3 plus 4 sama dengan 6,67. Atau kalau teman-teman pakai cara seperti ini, 4 itu adalah 12/3 ya. 20/3. Jadi nilai luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2, hasilnya adalah 20/3 atau 6,67. Sekarang kita coba cari nilai wilayah di bawah kurva x kuadrat plus 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 dengan menggunakan 4 persegi panjang menggunakan pendekatan Riemann tengah. Yang pertama apa? Definisikan fungsi. Ini ya, fungsinya fx sama dengan x kuadrat plus 2x. A-nya 0, B-nya 2. Terus H-nya batas bawah atas dikurangi batas bawah dibagi n, 2 dikurangi 0 dibagi 4 sama dengan 0,5. Jadi ini adalah masing-masingnya 0,5. Ini 0,5, ini sini 0,5 ya. Ini 1, sini 1,5. Jedanya selisihnya 0,5. Yang ditanya luas pendekatan Riemann tengah. Nah, kita punya rumus. Luas itu adalah penjumlahan luas persegi panjang, yang dimana panjang kali lebar. Lebarnya adalah H, panjangnya atau tingginya kita hitung. Jadi luas area ini ya, luas area ini tambahkan gitu ya. Luas persegi panjang yang pertama ditambah luas persegi panjang yang kedua, ditambah luas persegi panjang yang ketiga, ditambah luas persegi panjang yang keempat. Kita pakai pendekatan nilai tengah. Tadi gimana? Kalau nilai tengah, panjang kali lebar atau alas kali tinggi ya, dibagi 2 alasnya. Ini kan alasnya nih. Ini alasnya. Teman-teman bagi 2 alasnya. Alas dari x0, ini di sini titik 0 sampai 0,5. Karena tengah-tengahnya maka 0 ditambah 0,5 bagi 2 hasilnya 0,25.
Terus kita hitung tingginya. Hitung tingginya ini kan. Gimana cara ngitungnya? Kita masukin X sama dengan 0,25 ke fungsi 2. Fungsinya adalah X kuadrat plus 2. Jadi X-nya 0,25 dikuadratkan plus 2. Ini hasilnya. Ini adalah tinggi. Nah, tinggi ini nilainya 2,06. Itu ya. Terus tinggi yang tengah-tengah ini ya. Nah, di sini tingginya berapa? Pakai cara yang sama. Di sini 0,5 sampai 1 berarti tengah-tengahnya adalah 0,75. Tingginya kalau kita lihat masih di bawah 3, di atas 2. Kita hitung, masukkan 0,75 dikuadratkan tambah 2, 2,5625. Lalu kalau alasnya sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, kita hitung luasnya. Persegi panjang pertama, alas kali tinggi, hasilnya 1,03125. Persegi panjang yang kedua, alas kali tinggi ya, maka ini hasilnya. Kalau teman-teman pakai cara seperti ini cara hitung. Karena delta X atau H, ini delta X itu H ya, H kali Y, Y-nya itu tinggi, alas kali tinggi, alasnya adalah 0,5, tingginya ini X-nya 0,25 dikuadratkan tambah 2, hasilnya seperti ini. Itu luas yang pertama, luas yang kedua, tambah luas ketiga, tambah luas keempat. Jadi hasil akhir luas keempat persegi panjang adalah 6,625. Kalau teman-teman perhatikan sebelumnya, yang ini melakukan pengintegralan secara analitik untuk fungsi yang sama, hasilnya 6,67. Yang pakai riman tengah 6,625, berarti kan ada selisih atau error. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 0,625%. Lalu bagaimana kalau kita melakukan pendekatan riman kiri? Sama, fungsi yang sama, X kuadrat plus 2, A sama dengan 0, B sama dengan 2, N sama dengan N-nya sama dengan 4, sorry ya. N-nya bukan 10, N-nya adalah sama dengan 4. Jadi hanya 0,5 atau delta X-nya 0,5. Luas pendekatan riman kiri. Nah, teman-teman kalau tadi riman tengah, teman-teman di sini yang ngitungnya titik pertama dan X yang kedua, alasnya dibagi 2. Sekarang teman-teman menghitung tingginya ini di sini. Di 0, di yang mepet kiri. Ini tinggi untuk persegi panjang pertama, ini tinggi untuk persegi panjang yang kedua, ini tinggi untuk persegi panjang yang ketiga, dan ini tinggi untuk persegi panjang yang keempat. Nah, alas persegi panjang yang pertama titiknya 0, di sini 0,5. Karena mepet karena riman kiri, maka yang dicari yang titiknya 0. Yang ini yang dicari titiknya 0,5. Yang ini titiknya 1. Yang ini titiknya 1,5. Masukkan X kuadrat plus 2, 0 dikuadratkan tambah 2, 2. 0,5 dikuadratkan tambah 2, 2,25. 1 dikuadratkan tambah 2, 3. 1,5 dikuadratkan tambah 2, 4,25, dan seterusnya. Hitung luasnya, didapat hasilnya 5,75. Atau teman-teman lakukan juga cara perhitungan manual seperti ini. Delta X atau H adalah 0,5 ya. Nih. Kemudian tingginya Y-nya adalah ini fungsinya X kuadrat plus 2, 0 kuadrat tambah 2 sama dengan 1. Ini kalau kita ngitung semua
maka hasilnya 5,75. Cari errornya. Errornya ternyata ini lebih tinggi ya dibanding nilai yang sebenarnya. Errornya 13,7%. Lalu bagaimana dengan pendekatan Riemann kanan? Sebaliknya dari Riemann kiri. Jika di Riemann kiri teman-teman menggunakan ini sebagai tinggi atau sebagai panjang, maka di Riemann kanan teman-teman menggunakan tingginya yang ini. Ini ya. Ini untuk persegi panjang yang pertama. Lalu ini untuk persegi panjang yang kedua. Lalu yang ini untuk persegi panjang yang ketiga. Lalu yang ini untuk persegi panjang yang keempat. Cari luas dari 4 persegi panjang ini. Alasnya tetap, alasnya 0,5. Sini saya masih salah tulis, ini seharusnya 4. Lakukan cara yang sama. Alas dari untuk persegi panjang pertama titik 0 sampai 0,5, maka kita ambil alas yang pendekatan kanan, yang ini 0,5. Masukkan si 0,5 ini ke fungsi. Fungsi ini bertindak sebagai Y untuk menghitung tinggi. 0,5 dikeluarkan tambah 2, 2,25. Persegi panjang yang kedua dari 0,5 ke 1. Kita berarti cari yang 1 ini. Alasnya 1, masukkan ke fungsi 1 kuadrat tambah 2 jadi 3. Luasnya 1,5. Lalu persegi panjang ketiga 1 sampai 1,5. Cari alasnya ini, maka tingginya berapa? Ya, tinggi ini berapa? Gimana ngitung tingginya? Masukkan ke sini, 1,5 dikurangi tambah 2, 4,25. Terus yang terakhir, ini 2, X-nya, alasnya di 2. Masukkan ke persamaan, 2 dikurangi tambah 2, hasilnya 6. Teman-teman jumlahkan, nilainya 7,75. Atau lakukan manual. Delta X atau H dikali Y, sama ya, luas panjang kali lebar, atau alas kali tinggi. Alasnya adalah 0,5. Tingginya ya tadi teman-teman cari ya, tingginya berapa. Delta X ini adalah ini ya, jarak dari sini ke sini adalah 0,5, 0,5, 0,5 dan seterusnya 0,5. Sama semua. Delta X-nya sama semua. Karena ini adalah H. Ingat ya, ini H. Kalau kita hitung errornya, didapat error dengan pendekatan nilai Riemann kanan itu 16,2%. Jadi dapat disimpulkan seperti apa? Bahwa pendekatan Riemann tengah itu paling mendekati nilai sebenarnya, dilihat dari hasil error yang sangat kecil dibanding Riemann kiri dan Riemann kanan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar, semoga teman-teman dapat paham.